Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andika Haris Hamdalah, SH, MH, MSI. Saya merupakan dosen di Universitas Islam Jakarta pada Fakultas Ekonomi, Program Studi Ekonomi Syariah. Adapun video ini dibuat dalam rangka sebagai persyaratan untuk sertifikasi dosen tahun 2026. Pada video ini akan menampilkan cuplikan pengajaran saya pada kelas dengan mata kuliah Ekonomi Pembangunan Islam. Adapun Ekonomi Pembangunan Islam berada di semester genap dengan bobot 2 SKS. Dengan pertemuan sebanyak 16 dan 2 diantaranya ada UAS dan UTS. Adapun CPL dalam mata kuliah ini, diantaranya CPL yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. CPL yang kedua, mendeskripsikan karakteristik dan persoalan negara yang sedang berkembang, khususnya negara berpendudukan muslim. CPL yang ketiga, membandingkan teori-teori pembangunan ekonomi. CPL yang keempat, menganalisis strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi. CPL yang kelima, mendeskripsikan pembangunan ekonomi perspektif Islam. Dari CPL tersebut diturunkan menjadi CPMK. Dan dalam mata kuliah ini ada 5 CPMK. Yang pertama, CPMK pertama, mampu memahami perkuliahan mengenai pembangunan ekonomi secara Islam. CPMK yang kedua, mampu memahami dan menjalankan apa saja hal-hal pokok dalam rangka pembangunan ekonomi secara Islam. CPMK yang ketiga, mampu memahami nilai-nilai paradigma pembangunan ekonomi Islam. CPMK yang keempat, mampu memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai dan teori pembangunan ekonomi Islam. CPMK yang kelima, mampu memahami apa saja indikator terkait keberhasilan pembangunan ekonomi Islam. Adapun literatur yang digunakan yaitu ekonomi pembangunan Islam khususnya dan teori-teori pembangunan ekonomi Islam serta artikel dan jurnal yang terbaru dan terbaharukan. Kemudian metode ini dilaksanakan dengan student centered learning dengan dosen menyampaikan materi di dalam kelas dan kemudian didiskusikan secara berkelompok. Dan ada presentasi secara kelompok untuk materi-materinya. Itu saja dari saya. Berikut akan ada cuplikan pengajaran saya ketika saya berada di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah baik. Semoga sehat semua ya. Jika masuk di pertemuan ke berapa nih? Ke terakhir ya? Karena minggu depan mau UAS kita ya. Udah boleh siapin semuanya ya. Sebelum kita mulai di pertemuan terakhir kita, ada baiknya kita berdoa dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, berdoa selesai. Kita masuk di pertemuan terakhir menuju UAS. Dan pertemuan terakhir menuju UAS yaitu materinya mengenai isu utama dan penyebab kemunduran ekonomi. Apa sih yang ada di benak kalian kalau kita berbicara isu kemunduran dan tentunya di bidang ekonomi? Ada nggak di pikiran kalian tuh apa sih yang ada terbenak di dalam pikiran kalian? Apa? Inflasi. Betul. Ada lagi? Apa lagi? Kalau ada kemunduran apa sih? Gimana? Oke, betul. Apa lagi? Pengangguran meningkat. Oke, itulah yang disebutnya isu kemunduran apapun yang terjadi. Gitu. Nah, kalau kita berbicara isu itu apa ya? Pasti ke arah inflasi dan lain sebagainya. Kalau negara sudah inflasi ya maka bisa terjadi apa? Kebangkrutan. Bangkrutan apa? Negara bisa terjadi krisis, nanti disebutnya namanya krisis. Nah, kita pernah terjadi krisis. Mungkin teman-teman sekalian belum ada lahir ya, 98. Lahir belum 98? Waduh, belum 98. Rata-rata tahun berapa? 2000-an ya? 2000-an. Dulu 98 pernah terjadi krisis moneter. Disebutnya krismon. Krisis moneter itu 98. Itu harga dolar sudah hampir nyaris 18.000. Sama seperti sekarang. Tapi kan herannya zaman sekarang sudah 18.000 kok masih adem ayem aja gitu ya. Masih tenang-tenang aja gitu, masih belum ada apapun terjadi.
Dari 98 bergerak terakhir ke 2013. Dari mulai 1960, dari 1960, kemudian 1998 ini puncaknya, dan di 2008 terakhir di 2013. Itu kita pernah ngalamin krisis. Nah, inilah yang diakibatkan kalau terjadi kemunduran di dalam perekonomian. Selesai sudah di situ. Nah, ini ada krisis ekonomi. Apa sih kalau yang di benak kalian, apa kata-kata krisis, apa krisis kalau di benak kalian? Susah. Oke, terus apa lagi? Kemiskinan. Terus apa lagi? Kalau udah bicara krisis lagi, wah dompet saya krisis pak gitu. Berarti apa? Dia nggak punya duit gitu kan? Dompet krisis gitu. Apalagi krisis? Krisis kepercayaan termasuk nggak? Kita udah nggak percaya sama si A nih, sama si B kita udah percaya. Krisis itu. Nanti ada lagi beda sama resesi. Nah, resesi mungkin masih belum ada yang paham ya. Tapi ada yang pernah dengar belum? Resesi. Apa resesi apa di benak kalian? Belum? Yang menuju ke arah krisis. Oke, yang menuju ke arah krisis. Nah, kita bicara lebih parah mana sih kalau kalian lihat, krisis apa resesi? Kalau dari sambil searching nggak apa-apa, sambil searching coba dicek apa yang menjadi perbedaan krisis sama resesi apa yo? Saya memperbolehkan coba. Karena kan kita udah di dunia era digitalisasi kan, penggunaan AI pun diperbolehkan apa? Lebih parah krisis atau resesi? Lebih parah resesi pak. Resesi. Resesi yang tidak dipikirkan, yang tidak diperhitungkan. Yang diperhitungkan, oke. Krisis kan ujungnya dari resesi pak. Oke, krisis ujung daripada resesi. Iya. Berarti lebih parah mana kalau menurut Mas Saska? Kalau menurut saya kalau resesinya nggak dipikirkan, krisisnya sudah lebih parah. Tapi harusnya di resesi ini bisa diakomodir lah untuk tidak separah itu. Oke, yang lain dari perempuan nih saya belum dengar nih. Apa lebih parah, resesi apa krisis? Sambil searching nggak apa-apa, silakan. Sambil cari apa sih? Oke. Menurut saya itu krisis itu lebih parah pak. Lebih parah. Kalau resesi itu cuma jangka pendek, Hmm? kan jangka panjang itu disebutnya dengan krisis. Krisis. Jadi penurunan secara jangka panjang itu Krisis. jatuhnya ke krisis. Oke. Ada dua pendapat nih. Mas Saska mengatakan resesi lebih parah. Mbak siapa namanya saya agak lupa. Mbak Naila mengatakan krisis, gitu kan. Nah, kita lihat nih, apa sih pertama yang terjadi kalau terjadinya krisis ekonomi? Kalau sekarang bisa dibilang krisis nggak sih 2026 ini? Menurut teman-teman semua, bisa nggak sih? Pertama, harga BBM melonjak. Memang sih harga BBM yang dinaikkan bukan yang subsidi, tapi kan tetap aja yang non subsidi pun juga dipakai kan. Andai kata misalkan kalau yang non subsidi tidak dinaikkan, kita bisa substitusi kan. Ketika kita lagi tanggal muda, mungkin kita ngisinya yang non subsidi kan. Begitu udah mulai tanggal lahir nih, kayak sekarang nih, ngisinya apa yang subsidi gitu kan. Tapi kan sekarang enggak. Semua dinaikkan, di harga yang non subsidi dinaikkan. Diam-diam lagi, tengah malam lagi dinaikkan. Pukul 00 baru dinaikkan. Kalau saya mengatakan ini sudah mulai krisis. Kenapa saya udah mulai krisis? Harga bahan pokok meningkat, gitu kan. Dolar naik. Sekarang masih di angka 17.000. Orang mengatakan sudah turun, kalau saya bilang kan belum. Kenapa belum? Selesai sampai di angka 15.000, menurut saya itu baru normal. Karena apa? Buat nyampe ke angka 3.000 dulu nggak akan bisa. Dulu pada saat Christmas 1998, harga dolar 18.000. Kemudian muncullah B.J. Habibie. Diturunkan sampai 7.000. Entah kapan lagi kita bisa sampai ke 7.000 lagi tuh. Kan nggak tahu tuh kapan. Sekarang aja 18.000, kemarin sempat sampai di 17.000, tapi orang-orang pada mengatakan sudah normal. Belum. Normal tuh kalau sampai 15.000 tuh. Nah, tuh baru tuh bisa dikatakan normal tuh. 15.000. Nah, itu salah satu bentuk yang dikatakan krisis. Negara kita sudah pernah melewati krisis. Ada contoh di beberapa negara lain. Di Argentina pernah. Di Kamboja pernah. Ketika negara sudah mengalami krisis, selesai sudah. Harga bahan pokok meningkat, harga-harga meningkat semua. Akhirnya apa yang dirugikan? Masyarakat. Itu. Nah, ini yang terjadi di dalam krisis. Penyebabnya apa? Utang. Ibaratnya kalian deh. Kan negara diibaratkan mungkin bisa dari diri kita sendiri. Kalian punya banyak utang, gimana rasanya?
Pusing kan? Beban kan? Mau tidur susah gitu. Aduh, mau tidur gak keingetan, aduh, bayar pinjolnya belum saya bayar ya. Bayar peleternya belum saya bayar ya. Akhirnya apa? Ketika dapat uang habisnya apa buat tadi? Bayar utang, akhirnya apa? Kita krisis. Begitu dibuka dompetnya kosong. Gitu kan. Tinggal Patimura doang kan? Nah, itu paling terakhir kan? Soekarno sama Bung Hatta udah selesai tuh. Berubah tuh dari jadi merah, dari merah ke biru, biru ke hijau. Hijau terus ke putih abu-abu kan? Ya itu satu bentuk krisis. Nah, negara kita juga sama. Ketika negara kita sudah mulai krisis, sudah siap-siap deh tuh kendalanya. Banyak terjadi huru-hara di sana karena kita punya hutang. Kemudian ada laju inflasi. Udah tadi yang dikatakan Mbak Dina. Udah inflasi udah selesai. Maka apa inflasi? Bisa panjang jangka waktunya, nggak sebentar, nggak 2 hari 3 hari selesai, nggak 2 bulan 1 bulan, enggak berpuber tahun. Ya kita lihat aja dari pas krisis moneter di 98 sampai akhirnya inflasi dan itu untungnya bisa diperbaiki sistemnya. Nah ini disebutnya yang dan kemudian ada kredit macet kalau dibilang. Kalian misalkan, nah ini kita ibaratkan nih diri kita sendiri nih, ada nggak yang pakai paylater pinjol? Belum ada ya? Nggak ada. Nah, sehari diharapkan jangan. Itu kalau kita pakai paylater kan kita beli sekarang, bayar nanti. Nah, kalau kita nggak bayar, disitulah disebutnya kredit macet. Kalian bisa beli nih, beli HP baru, udah dipakai, digunakan, kemudian nggak bisa bayar, disitulah disebutnya kredit macet. Nah, sama kayak di negara, beli apa, maka kita nggak usah bayar. Setelah kredit macet. Apa yang bisa dijual? Satelit. Dulu kita satelit Indosat dijual ke negara luar, ke negara Singapura. Makanya kenapa disebutnya ada Indosat Uredu. Karena dijual satelit kita ke sana. Itu zamannya ketika Presidennya Megawati dijual ke sana. Maka itu buat bayar hutang. Itu salah satu bentuk untuk apa? Supaya kita bisa terus berkelanjutan di negara kita. Nah, dampak krisisnya apa? Sudah otomatis pasti adanya PHK. Kalau sudah PHK, siapa yang dirugikan? Keluarganya. Misalkan, andai kata bapaknya terkena dampak waktu pas COVID tuh. COVID kan juga bisa dibilang tuh krisis. Krisis tuh, wah semua kita nggak bisa ngalamin segala macam. Kena krisis, orang tua kita dipecat, di PHK. Siapa yang rugi? Keluarganya. Itu makanya bahayanya krisis di ekonomi dan nanti resesi. Nah ini resesi. Resesi apa tadi? Yang tujuan nanti ke arah krisis. Gitu. Dari krisis kemudian beralih ke resesi. Penyebabnya apa? Guncangan ekonomi. Ya udah pasti. Ya dulu kayak pas COVID yang saya katakan itu hampir dikatakan krisis mau menuju ke arah resesi. Tapi kan mampu dialihkan, mampu dibenarkan hingga kembali normal. Inilah terjadinya krisis ekonomi. Termasuk utang tuh berbahaya juga. Makanya kalau kita sebagai manusia apalagi kan ya memang kita pasti punya hutang gitu lah. Janji itu hutang juga kan. Janji itu hutang, apalagi ini hutang yang ada berbau materi. Ya udah difikirkan terus-menerus gitu hingga nanti bisa berakibat resesi, apalagi terlalu banyak inflasi dan deflasi gitu. Nah, ini jadi apa perbedaannya secara keseluruhan? Resesi itu perlambatan, lambat dia. Dia tetap ada terjadi tapi lambat untuk dia berputar. Kalau krisis sudah makin parah dan itu dia dikatakan udah nggak sehat. Gitu. Jadi kawasan lebih condong ke arah krisis lebih parah. Lebih parah dibandingkan resesi. Kalau udah krisis sudah pasti semuanya bergejolak semua, selesai sudah semua udah. Bahkan negara bisa jadi hancur. Apalagi saya pernah lihat di Nepal, kalau kan pernah lihat di Nepal ketika krisis itu malah warganya masuk ke dalam gedung DPR-nya dan itu betul-betul dihancurin semua. Artinya dihancurin bagaimana? Dikeluarin semua. Itu yang terjadi di negara Nepal, makanya disebutnya krisis. Itu dulu sempat terjadi. Gitu. Nah, kalau dalam perspektif Islam apa ya? Otomatis lah, kalau kita di dalam Islam riba kan dilarang kan, riba kan. Apa ayat riba apa? Dilarang menggunakan riba karena riba saudara memakan daging semuslimnya sendiri. Itu riba tuh berbahaya. Nah, maka bisa ditegakkan dari dia zakat dan sebagainya. Tujuannya buat apa? Buat untuk supaya perekonomian berjalan.
Oke, kita diskusi aja. Kalau tadi kuis, kayaknya kita lebih enak diskusi gitu ya. Diskusi apa sih kalau menurut pendapatnya kalian di negara kita? Menurut kalian ini sudah parah belum sih yang tentang keuangannya, kondisi keuangan di negara kita saat ini dari berbagai aspek? Menurut kalian bagaimana? Gimana Mas Aska? Ya, sudah cukup parah nih Pak. So, cukup parah. Oke, gimana parahnya nih? Separah banget apa bagaimana kalau menurut pandangannya Mas Aska? Buat kita yang awam aja kita lihat bahwa sekolah pemerintah benar untuk alokasi dana keuangannya Pak. Keuangan, oke. Sampai sanksi jebol dan bahkan yang kemarin MBG ada korupsi pun nggak ada lanjutannya bagaimana. Oke. Jadi malah terjadi tidak ada informasi yang betul-betul besar terkait programnya. Bahkan di tengah jalan juga mereka bikin inovasi-inovasi baru yang harusnya itu semua nggak perlu. Karena harusnya di awal. Menurut saya sekarang tidak sebegitu concern terkait dengan perencanaan. Jadi akibatnya ekonomi kita lumayan chaos, tapi nggak tahu kita merasa kita aman-aman aja. Betul. Nah itu. Ada yang menang kan kadang-kadang menghanyutkan ya. Itu. Jadi gimana? Yang punya pendapat lain mungkin? Bagaimana sih kalau pandangan kalian deh sebagai calon-calon penerus pejabat-pejabat nanti deh, calon-calon para pemimpin-pemimpin melihat Indonesia saat ini kondisi seperti tahun 2026 ya, 2026 saat ini. Oke, kan kalian nanti kan kemungkinan yang akan memimpin nanti kan setelah era-era nantinya. Apalagi ada dengan Indonesia generasi emas 2045 gitu kan. Nah, saat ini menurut pandangan kalian bagaimana? Bisa nggak sih ini sudah dikatakan krisis belum sih? Sudah belum? Tadi Mas Aska ya yang ini dong. Pengangguran mana-mana. Mbak Suci gimana? Pengangguran di mana-mana. Oke, bahkan kemiskinan. Oke. Sudah dikatakan krisis belum? Sudah. Oke. Ada banyak pendapat? Oke, siapa? Mas Fauzan? Ya, kalau menurut saya untuk di kondisi sekarang, kalau untuk dikatakan krisis itu yang tadi Bapak sudah sampaikan kan sudah terlalu parah dan tidak sehat ya. Kalau misalkan menurut saya untuk kondisi sekarang memang bisa dikatakan ekonomi kita sedang mengalami kemunduran. Tapi kalau misalkan untuk dikatakan krisis belum masih menjadi resesi yang akan menjadi krisis. Oke. Karena ya bisa dilihat dari berita-berita yang Bapak baca kita itu bersama-sama. Dimulai dari program MBG udah ada pun banyak kasus-kasus bermunculan ke depannya seperti contoh harga BBM naik. Betul. Harga semuanya naik, terus dolar malah naik. Rupiah juga melemah, menurun. Dan untuk saat ini ya, kita berbicara saat ini, kalau menurut saya itu masih dalam proses atau resesi. Dan apabila kita tidak mengevaluasi keuangan negara kita itu secara kedepannya itu bahkan bisa menjadi fase krisis itu sendiri. Oke. Ada dua jawaban ya. Ada yang mengatakan sudah krisis, ada yang bilang akan menuju loh Pak. Gitu. Dikhawatirkan kalau kondisi kita seperti saat ini, ya bukan tidak mungkin akan menuju ke sana lagi. Dan nggak mungkin juga akan terulang kembali seperti 98 yang paling chaos. Itu paling chaos itu 98 sampai terjadi huru hara dimanapun. Dan kita berharap sebagai kita generasi penerus kalian berharap jangan sampai terjadi lagi. Itu sudah terjadi lagi, selesai sudah di negara kita. Ada lagi? Oke, cukup ya. Cukup pertemuan kita di hari ini. Kalian selamat menempuh ujian akhir semester. Materinya sudah selengkapi ada di portal e-learning, tinggal kalian lihat, termasuk ada kisi-kisinya. Ada lagi sebelum saya tutup? Oke, kurang lebih ahsan mohon maaf. Yang baik-baik dari Allah, yang jelek dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.